Shalom saudaraku, senang bertemu kembali dengan saudara terkasih dalam renungan harian ini. Sebelum kita masuk dalam renungan, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Bukalah hati kami untuk mengerti bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami, bahkan ketika hidup kami terasa sulit. Roh Kudus, tuntun kami sepanjang renungan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan kamu, yang didasarkan pada Ibrani 13 ayat 5 bagian B. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara merasa benar-benar sendirian, seperti semua orang menjauh, semua pintu tertutup, dan tidak ada yang peduli? Bayangkan kamu berjalan sendirian di jalan sepi. Hujan turun, malam semakin gelap, tidak ada sinyal, ponselmu mati. Kamu tersesat, dalam hati kamu berkata, "Tuhan, Engkau di mana?" Banyak orang merasa begitu dalam hidup ini. Tapi firman Tuhan berkata dalam Ibrani 13 ayat 5 bagian B tadi yang kita bacakan, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Ini bukan sekedar kata-kata indah, ini janji kekal yang sudah terbukti dalam sejarah. Mari kita masuk ke kisah nyata dari Alkitab, yaitu Yusuf, anak Yakub. Yusuf adalah anak yang disayang ayahnya, Yakub. Ia diberi jubah maha indah, tanda kasih istimewa, tapi kasih itu memicu kebencian saudara-saudaranya. Suatu hari ketika Yusuf sedang menjenguk mereka berkata, "Lihat, si tukang mimpi itu datang, mari kita bunuh dia." Akhirnya mereka melemparkannya ke sumur, lalu menjualnya kepada pedagang Ismail dengan harga 20 shikal perak. Bayangkan Yusuf di atas unta, terikat, menatap gurun yang luas. Ia mungkin berkata dalam hatinya, "Tuhan, Engkau di mana? Bukankah Engkau yang beri aku mimpi-mimpi itu?" Namun Alkitab mencatat Tuhan menyertai Yusuf. Kejadian 39 ayat 2. Penyertaan Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah. Penyertaan Tuhan berarti Dia bersama kita di tengah masalah. Sesampainya di Mesir, Yusuf dijual kepada Potifar. Yusuf bekerja keras, jujur, dan Tuhan membuat segala pekerjaannya berhasil. Potifar percaya padanya, hidup mulai membaik. Tapi ketika keadaan mulai stabil, masalah baru muncul. Istri Potifar tergoda dan berkata, "Marilah tidur dengan aku." Yusuf menolak. "Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Namun karena penolakannya, Yusuf difitnah dan dimasukkan ke penjara. Yusuf duduk di lantai dingin penjara. Ia mungkin berpikir, "Aku sudah setia, kenapa ini terjadi?" Tapi lagi-lagi firman Tuhan berkata, "Tetapi Tuhan menyertai Yusuf." Kejadian 39 ayat 21. Bahkan di penjara, Yusuf diberi kasih setia dan dipercaya mengurus tahanan. 2 tahun ia menunggu setelah menolong juru minuman yang berjanji mengingatnya, tapi lupa. 2 tahun. Apakah Tuhan diam? Tidak. Tuhan sedang mempersiapkan hari besar.
Ketika Firaun bermimpi dan tidak ada yang bisa menafsirkannya, juru minuman akhirnya ingat Yusuf. Yusuf dipanggil keluar, menafsirkan mimpi Firaun, dan seketika itu juga diangkat menjadi penguasa kedua di Mesir. Dari sumur, budak, penjara, dan istana, jalan yang penuh air mata, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan Yusuf. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Kejadian 50 ayat 20. Mungkin kamu seperti Yusuf hari ini, dikhianati, difitnah, ditinggalkan, atau kamu kehilangan pekerjaan, gagal usaha, doa seakan tidak dijawab. Ingat ini, tidak ada tempat yang terlalu gelap sehingga Tuhan tidak bisa menjangkau kamu. Air mata hari ini adalah benih mukjizat untuk hari esok. Penjara bukan akhir, ini jembatan menuju istana. Prinsip penting untuk menghadapi masa sulit. Ada 3 yang mau saya sampaikan. Yang pertama, percaya janjinya, bukan perasaanmu. Perasaan berubah, tapi janji Tuhan tetap sama. Yang kedua, tetap setia di tengah masalah. Yusuf tetap jujur walau difitnah. Setiamu di masa sulit menentukan berkatmu di masa depan. Yang ketiga, lihat masalah sebagai proses, bukan akhir. Apa yang kamu anggap kemunduran bisa jadi persiapan untuk loncatan yang lebih besar. Jadi ketika semua orang meninggalkanmu, ingat Tuhan tetap ada. Ketika pintu tertutup, Tuhan sedang menyiapkan pintu yang lebih besar. Pegang janji ini baik-baik. Seperti firman Tuhan yang kita baca, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Haleluya. Marilah kita tutup renungan ini dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas janjimu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ajari kami percaya walau keadaan tidak mudah, dan tetap setia walau jalan terasa gelap. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, sebab Engkau selalu bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan kita hari ini. Biarlah renungan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Haleluya.